Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzana subhanahu wa ta'ala. Biasanya malam Kamis materi kajian kita kitab tafsir merujuk yang kita baca dari tafsir Jalalain. Untuk malam hari ini kita sisipkan materi lain sesuai dengan apa yang sedang kita jalani, yaitu kita berada di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang amal soleh paling dicintai oleh Allah Ta'ala, sampai orang yang terjun ke medan jihad tidak melebihi, masih gede cinta Allah Ta'ala kepada amal-amal yang ada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kecuali mereka yang sampai meninggal, itu baru lebih tinggi lagi. Yang di sana digemarkan supaya ditingkatkan dengan upaya tenanan untuk berpuasa selama 9 hari. Sekira belum mampu, tanggal 9-nya jangan ketinggalan. Nanti akan menjadi penghapus dosa kecil selama berapa? 2 tahun. Apa tanda-tanda dosa kecil? 1, gak disebutkan ancamannya. Nomor 2, orang sudah berhati-hati tapi masih bisa kepleset. Yang ketiga, amal soleh harian otomatis akan menjadi penghapus, karena innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Amal-amal soleh itu menggugurkan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Berikutnya, sebuah nasihat, walaupun secara kriteria termasuk dosa kecil, tetapi apabila pensikapan seseorang itu menjadi benih dosa besar, akhirnya jadi dosa besar. Apa itu benih dosa besar? Meremehkan. Cilik paling untuk sholat berjamaah ya habis, diwudoni gugur, saya sedekah beres. Itu contoh sikap meremehkan. Akhirnya dengan begitu potensi diampuni kecil, karena belum tahu amalnya diterima atau tidak. Sementara merendahkannya jelas. Sementara ada rasa ringan dosa-dosa itu sendiri, dan besar itu memang berangkat dari yang kecil. Kemudian lebih spesial lagi, amal yang kita kerjakan, siapkan untuk menyembelih binatang kurban nanti tanggal 10. Tidak memungkinkan bisa di hari-hari tasyrik, dan diupayakan kita bisa, karena saking besarnya fadilah. Walaupun satu keluarga satu, apabila rezeki turah
maka boleh lebih daripada satu. Dan diupayakan kita bisa. Jangan sampai kita pesimis, cilik hati. Diupayakan kita bisa, walaupun masih sekolah, belum bekerja. Upayakan punya pemikiran bisa dan berusaha menabung sambil berdoa kepada Allah, ya Allah mampukan saya. Ayo ikhwah azza wa ta'ala, binatang baru boleh disembelih ketika orang sudah sholat Idul Adha. Yang kita kaji malam hari ini adalah membuka kitab Fiqh Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Adzim Badawi. Silahkan dibuka di halaman 189. Dimulai di halaman 188 tentang ma yustahabbu yaumal id, perkara-perkara yang dianjurkan ketika orang berhari raya. Kepada qori nomor 1 di halaman 188 dan berikutnya nomor tolong dibacakan fadhil. Perkara yang disuka ketika orang berhari raya. 1. Supaya mandi. Sebagaimana Ali radhiyallahu menceritakan ketika ditanya tentang mandi, faqal, jawabnya, mandi yang dituntut adalah 1 yaumul jumu'ah. Sopo-sopo yang datang ke Jumatan maka supaya mandi. Nomor 2, yaumu Arafah, ketika orang wukuf di Arafah buat yang haji, maka supaya berangkat juga mandi dulu. Yang ketiga, wa yaumul fitri, dan hari fitri, ketika orang beridul fitri sebelum berangkat ke lapangan juga mandi dulu. Yang keempat adalah yaumul adha, ketika orang menuju ke lapangan untuk sholat idul adha maka juga supaya mandi dulu. Hadisnya adalah dengan sanad jayyid. Imam Tabrani meriwayatkannya dengan para perawinya siqat kuat. Adapun cara mandi sebagaimana telah kita pahami sebagaimana mandi junub. Jelas orang punya tuntutan mandi, pengen mandi itu namanya sudah niat. Ketika dia masuk kamar mandi di luar berdoa dulu dengan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, kiri masuk dulu. Ketika berada di kamar mandi jangan bicara. Mungkin sambil buang hajat dia sikat gigi. Jangan menghadap atau membelakangi kiblat, cari arah yang lain, lantai siram dulu. Selesai buang hajat, sikat gigi, dibersihkan tempat-tempat yang kotor disabun supaya betul-betul bersih. Berikutnya diawali dengan wudhu bersama kaki atau kecuali kaki. Lalu berikutnya tangan dicelupkan ke air, kemudian digosok-gosokkan di pangkal rambut, masuk ke air, gosok-gosokkan pangkal rambut berulang-ulang sampai kulit kepala terasa segar. Setelah itu dengan 2 telapak tangan mencawuk diguyurkan 3 kali. Setelah itu sekujur tubuh sambil sekali disabun silahkan. Ketika sudah gosok-gosok selesai, guyur bersih, terakhir adalah kaki. Itu cara mandi. Selesai itu mungkin dihanduki boleh, tidak juga enggak mengapa. Dan Nabi SAW disiapi handuk tetapi tidak memakai dan jangan suka tidak mencelah. Lalu cara membersihkan air supaya enggak terlalu basah gimana? Jawabnya, tangannya ditekankan di rambut, kemudian dijalankan, tekan, makanya airnya berjatuhan, ditekan ke bawah.
Kemudian memakai baju dan keluar, supaya dianjurkan dalam keadaan rapi apabila kamar mandi itu di luar ruangan. Jangan sampai hanya pakai sarung, nggih kemulan orang Melayu nanti kesembet manoke mibur. Anaknya punya pengalaman. Keluar dari kamar mandi, lari, gak pakai apa-apa, hanya selembar sarung, melayu, keserimpot manuke mibur. Nah, konangan manuk tekuku dudel nanti lho. Hati-hati, jangan sembrono. Aurat itu jangan sembrono. Keluar dalam keadaan sopan. Tanpa aurat nanti menggelikan. Dan itu dosa. Tadi poin pertama, adabnya ketika orang berangkat ke tanah lapang supaya mandi. Tsaniyan, fadhol. Dan lubsu ahsanil thiyab. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yawmal 'id qurbatan hamra. Tsaniyan, mengenakan bajunya yang terbaik, walaupun tidak terbaru, walaupun boleh juga yang terbaru. Sekira rezeki longgar, rezeki untuk beli ini itu sedekah dan macam-macam masih longgar, setiap Jumat beli baju baru boleh, dipakai beberapa kali, nanti dicuci bersih, sedekahkan, kan masih 90%, masih besar seolah pahalanya. Dan dapat sunnah. Kenapa? Terbaik dengan cara baru boleh, tapi jangan sampai duitnya entek gitu pakaian. Semuanya sudah, sedekah sudah, ini tuh sudah, kok masih ada rezeki turah. Nanti setiap Jumat mau beli baju baru boleh, bukan harus. Kemudian setiap Idul Fitri mau beli baju baru boleh, tapi juga tidak harus. Ketika Idul Adha beli baju baru juga boleh, tapi tidak harus. Tetapi yang dituntut adalah memakai baju terbaik, bukan terbaru, tapi yang terbaik. Tentunya dicuci bersih, setrika rapi, bentuknya cocok, memakai doa dulu. Nah, begitu. Diupayakan itu, pilihkan baju terbaik. Diupayakan juga dampak terbaik itu tidak ada bau, entah dari bau atau dari bau baju atau bau rambut atau bau mulut atau bau ketiak. Nah, supaya itu dijaga kebersihannya. Syukur-syukur untuk laki-laki pakai minyak wangi, rambutnya juga diminyaki supaya rapi. Sebagaimana Ibnu Abbas menceritakan, karena ada Rasulullah SAW yalbasu yaumal id, mengenakan di hari raya burdatan hamro'a, kain berwarna merah. Monggo pakai baju merah. Mubah atau sunnah punya baju merah? Mubah atau sunnah? Mubah. Karena hukum asal dunia itu adalah mubah. Nah, begitu, hukum asal dunia itu mubah. Apabila memilih merah boleh. Kenapa? Rasulullah juga pernah memakai kain berwarna merah. Pilihkan yang terbaik. Untuk ibu-ibu tidak usah dilumuri minyak wangi, boleh berlumuran minyak wangi berwarna tapi tanpa bau. Mananya baunya tidak menyengat kemana-mana, cukup dirinya yang mencium bau seger pada dirinya. Tapi kalau ibu-ibu dalam rumah pakai minyak wangi, monggo. Salisan, fadl. Makan dulu ketika Idul Fitri sebelum keluar, walaupun tidak harus kenyang, atau minum, atau 3 suapan, atau 3 butir kurma, atau yang semisal. Yang jelas ketika keluar makan dulu, karena sebagai betul-betul bukti hari itu tidak berpuasa, maka betul-betul makan dulu. Setiap sekian lama, 1 bulan, hal seperti itu tidak terjadi. Sekarang masuk hari makan, maka berangkat makan dulu.
Gitulah Anas cerita, karena ada Rasulullah SAW la yaghdu tidak berangkat yaumal fitri hatta yakula, sehingga makan dulu tamarot beberapa butir kurma. Wadul Rabi'an. Rabi'an ta'khirul akli yaumal adha hatta yakula min udhiyatihi. An Abi Huraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yauman nahri hatta yadhbaha. Yang keempat, menunda makan ketika Idul Adha. Silahkan makan ketika binatang itu sudah siap disembelih, matang dan dihidangkan. Diupayakan pertama kali yang dikonsumsi adalah hasil sembelihan hari itu. Yang di masjid kita beberapa kali kayaknya belum sukses. Bahkan di Idul Adha kemarin malah gak sarapan. Dalam artian makannya ada daging itu sudah digabung dengan makan siang. Semoga ke depan beberapa hari lagi nanti bisa. Gimana itu caranya? Diupayakan kambing sepagi mungkin nanti ada petugasnya yang sudah siaga. Bagian perapian pun sudah siap, bahkan sejak subuh itu sumuk. Ibu-ibu pun juga berangkat sepagi mungkin, begitu pulang dari tanah lapang menyiapkan nasi bersama kuah yang sudah ada bumbunya. Kuah yang sudah ada bumbunya. Nanti ketika kambing disembelih segera dikuliti cepat, nggak usah dikerok disik. Begitu sudah dikuliti, jeroannya sudah dikeluarkan, langsung dipotong-potong masuk ke kawah yang sudah umum. Semoga 1 jam itu nanti sudah empuk. Begitu sudah empuk, langsung dibawa ke dapur, langsung dipotong-potong. Insyaallah itu lebih empuk, lebih mudah. Begitu sudah dipotong-potong, yang sudah menyiapkan kuah bersama bumbunya itu sudah umum, potongnya langsung masuk ke tempat masaknya, sekaligus sudah disiapkan piring-piring dengan nasi. Begitu dicemplung nih mampu duduh matang gitu kan, langsung masuk ke piring, nanti langsung bisa diedarkan. Itu teorinya, dengan begitu diharapkan nanti bisa cepat, semoga nanti bisa terlaksana. Mungkin jam 8 pos setengah songo nanti diharapkan sudah apa? Ada yang dimakan dan itu berdaging. Kenapa? Ini dalam rangka mengejar sunnah. Diupayakan tidak makan dulu kecuali yang dimakan hasil sembelihan. Semoga saja dengan begitu cepat sehingga nanti panitia bisa menyiapkan. Ini dalam rangka mewujudkan adab ini. Ketika Idul Adha ditunda makan, yang dimakan adalah dari binatang sembelihan. Semoga dengan cara begitu nanti bisa lebih cepat lagi. Nah begitu, lebih cepat lagi. Dari Abi Huraidah bercerita, anna Rasulullah SAW karena ada la yahruju yaumal fitri, tidak keluar di hari fitri, itu Idul Fitri, hatta yat'ama sampai makan dulu, wala yat'amu yauman nahri hatta yatbaha, dan tidak makan di hari nahr, hari penyembelihan di Idul Adha kecuali menyembelih dulu. Maknanya disembelih kemudian dimasak matang, itu yang dimakan. Khamisan fadl. Khamisan mukhalafatut tariqi. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm 'id khalafat tariqa. Yang kelima, menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat menuju ke tanah lapang dan pulangnya. Berangkatnya lewat sini, nanti pulangnya lewat jalan yang lain. Dan sangat bagus itu apabila rombongan, karena Nabi Islam itu berombongan bersama A, B, C, D beberapa orang, sehingga nanti memiliki pengaruh. Lewat sana yang dilewati orang bisa melihat, mungkin dia pemeluk agama lain, bisa melihat bagaimana praktek keluarnya kaum
muslimin, lebih-lebih di tanah lapang yang banyak dan kompak, itu termasuk syiar mempromosikan, menggaungkan tentang Islam sehingga bisa dilihat kewibawaan Islam. Itu diantara hikmah menempuh jalan yang berbeda, berangkat dan pulangnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, karena ada Nabi SAW idza kana yauma idin, ketika di hari raya, khalafa at-tariq, menempuh jalan yang berbeda, berangkat dan pulangnya. Satisan fadl. Satisan at-takbiru fi ayyamil 'aidain. Qala Allah Ta'ala wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa dzalika fil fitr. Yang keenam, bertakbir di hari-hari dari 2 hari raya. Di dalam fitri, dasar hukumnya adanya bertakbir adalah nukilan surah Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata, supaya kalian menyempurnakan hitungan. Puasa Ramadanmu sudah terhitung 1 bulan sempurna, mungkin 29 atau 30 hari. Ketika kamu sudah menyempurnakan, lalu sudah ada ru'yatul hilal, hilal dipantau, memandang sendiri atau melewati berita yang diumumkan yang telah disahkan oleh waliul amri, maka siapa yang melihat supaya melaporkannya, tidak melakukan sendiri. Orang yang melihat melaporkannya, tidak melakukan sendiri, karena puasa bersama waliul amri, amanas. Berhari raya juga begitu, beradha juga begitu, sehingga tidak sendiri. Itu semua baru diketahui setelah ru'yatul hilal, bukan sebelumnya. Sunahnya begitu. Nah, begitu sudah terbukti hilal nampak dan dilaporkan, diumumkan resmi, berarti sudah sempurna. Apa sikap kaum muslimin? Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kalian bertakbir. Kabbaru yukabiru 2 makna. Pertama bertakbir, yang kedua diperbanyak. Wazan fa'ala untuk litakdiyah boleh metitik-titikkan, dan juga memiliki makna lidilal halat takdir, menunjukkan makna banyak, artinya diperbanyak takbir. Bertakbirlah dan diperbanyak, agungkan Allah dan diperbanyak. 2 faidah itu bisa berlaku semuanya. Dengan apa yang Allah telah memberikan hidayah kepada kamu, yang dengan begitu kamu menjadi orang yang bersyukur. Maka begitu sudah masuk maghrib, sejak itu orang memperbanyak takbir itu diperintahkan. Kapan mulai diperbanyak takbir? Kita masuk maghrib. Sehingga ketika diberi izin menjadi 2, ada takbir khusus, ada takbir umum. Takbir khusus begitu sudah dipastikan masuk Idul Fitri, perbanyak takbir. Ini secara umum, dengan berdiri, duduk maupun berbaring. Karena perintah secara umum di kita adalah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, berdiri, duduk, berbaringmu. Yang berjelas itu diperbanyak sebagai bentuk syukurmu. Alhamdulillah telah sukses puasaku, semoga Allah menerima. Sekarang bahagia berhari raya, merupakan bonus bahagianya bisa melaksanakan puasa, nambah semangat beribadah. Perbanyak takbirnya. Tapi bukan bentuknya takbir keliling membawa musik sound, bukan itu. Tetapi takbir beribadah, penuh tawadhu, tadarru, menghamba yang ikhlas di semua kondisi, berdiri, duduk maupun berbaring. Kalau ada acara takbir keliling nggak usah ikut. Kenapa? Kita belum menjumpai itu ada contohnya. Apalagi nanti ada kesan hura-hura dicampur baur dengan musik dan macem-macem. Dan bahkan ada yang lebih mengerikan, jogetan dan gak karu-karuan lah.
Yang jelas pandemi kemarin itu termasuk kesyukuran, yang gitu-gitu akhirnya termasuk yang dilarangnya. Tapi zikir yang dimaksud, takbir yang dimaksud betul-betul mengagungkan kepada Allah di semua kondisi, sambil jalan, sambil bersepeda, sambil duduk, sambil ini itu. Itu takbir secara umum. Takbir khusus nanti insyaallah dijelaskan di belakang, yaitu keluar dari rumah menuju ke tanah lapang setelah berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, sepanjang jalan dikeraskan sampai di tanah lapang, dan selama di tanah lapang ketika sholat dimulai berarti takbirnya selesai. Itu praktek takbir di Idul Fitri. Fadl. Wa fil adha qala ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat wa qala kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Terus Qala al-Bukhari wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ayyamul 'ashr wal ayyamul ma'dudat ayyamut tashrik. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yakhrujani ila suqi fi ayyamil 'ashr yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah. ya, sampai situ dulu. Berikutnya untuk adha. Dasar di sana supaya diperbanyak takbir adalah nukilan Al-Baqarah ada di 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, supaya kalian banyak nyebut Allah di hari-hari yang dihitung. Di hari-hari yang dihitung. Waqala, dan juga firman-Nya di Al-Hajj 37, kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Begitulah Allah telah menundukkan binatang buat kamu untuk kamu sembelih supaya kamu bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah memberikan hidayah kepada kamu. Sekarang kita lihat gimana tafsirnya sebagaimana ada di Sahih Bukhari. Qala Al-Bukhari. Waqala Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat wadhkurus maullah fi ayyamin ma'lumat, mereka memperbanyak menyebut nama Allah di hari-hari yang dimaklumi. Apa yang dimaksud dengan hari-hari yang dimaklumkan? Jawabnya ayyamul 'ashr, hari-hari 10. Yang dimaksud 10 hari awal. Makanya alhamdulillah sejak dari kemarin kita sudah memancing untuk memperbanyak apa? Takbir. Di antaranya selesai sholat kemudian bertakbir, jamaah mengikuti. Ini dalilnya, termasuk dasarnya adalah memperbanyak takbir di hari-hari yang maklumat. Apa yang dimaksud dengan hari-hari maklumat? Jawab ayyamul 'ashr, hari-hari yang 10. Adapun mereka berzikir kepada Allah fi ayyamil ma'dudat, hari-hari yang dihitung. Apa itu hari-hari yang dihitung? Ayyamut tasyrik. Berarti diperbanyak takbir itu sejak masuk bulan Dzulhijjah sampai tasyrik habis. Dalilnya 2 ayat Al-Baqarah dan surah Al-Hajj, sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan dari tafsiran Ibnu Abbas. Lalu bagaimana praktek sahabat? Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani, keduanya keluar ila suq, ke pasar, fi ayamil 'ashr, di hari-hari yang 10. Ini promosi ke pasar, mengajak orang naik pasar. Walaupun kita belum, nah kita memulai yang kita bisa. Kita sudah siap ke pasar belum? Nah, pasar takbir. Sing biasa penduduk pasar itu biasa ngaji sunnah, nanti kiainya ke pasar takbir, wasak pasar saya yakin katut. Tapi wong pasar belum ngaji, kiainya juga belum dikenal, ke pasar takbiran dikira apa? Nah, ini butuh sosialisasi dulu, makanya kita berawal dari yang mudah dulu. Apa? Pribadi kita sadar memperbanyak takbir. Yang kedua, mengajak kepada siapa yang kita mampu.
Kita punya media semisal masjid, kita kembangkan. Semoga dengan begitu nanti kita siarkan kemana-mana, orang mempelajari, menyambut, nanti mewujudkannya. Semoga satu kesempatan nanti bisa melaksanakan. Termasuk pemerintah itu juga bisa menghimbau kepada masyarakatnya. Termasuk dari pemerintah desa nanti bisa bikin tim keliling, basa Jawane bendi gitu nggih, napa bendi? Publikasi untuk pemberitahuan masuk bulan Dzulhijjah supaya memperbanyak takbir. Itu sunnah, bukan mubah, tapi itu sunnah. Itu pemahaman sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah keluar ke pasar di hari-hari 10 bertakbir. Yukabirun, keduanya takbir, wa yukabirunas, dan manusia ikut bertakbir, ditakbirima dengan takbir keduanya. Wa kabara, bertakbir juga Muhammad bin Ali khalfan nafilah, sesudah sholat sunnah. Sholat sunnah kapan? Ya sembarang. Sesudah wudhu, kemudian sholat, memperbanyak takbir, monggo. Tahiyatul masjid, duduk, memperbanyak takbir, monggo. Di waktu duha, di waktu syuruk, atau sesudah ba'diyah, atau kapanlah, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah kesempatan-kesempatan berpotensi perbanyak takbir, itu menyeluruh. Nah begitu. Terus berikutnya, wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bi Mina fa yasma'uhu ahlul masjid wa yukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja minan yakabbiran. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yukabbiru bi Mina tilkal ayyam wa khalfa sholawati wa ala firashihi wa fi fustatihi wa majlisihi wa mamshahu tilkal ayyama jami'an. Wa kanat Maimunatu tukabbiru yawman nahri wa kunna nisa'u yukabbirna khalfa Abana bin Utsman wa Umar bin Abdul Aziz layali at-tashriki ma'a rijali fil masjid. Wa kana Ibnu Umar, ada wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbati bi Mina, bertakbir di kemahnya di Mina. Ini buat orang yang haji lebih spesial. Sampai di kemahnya mungkin ngobrol juga boleh, tetapi dicontohkan memperbanyak takbir. Fayasmahu ahlul masjid, maka penduduk masjid mendengar. Fayukabiruna, mereka akhirnya juga ikut bertakbir. Ini ada pelopornya. Makanya ketika kita dipelopori takbir, nyambut. Itu kenapa? Itu perbuatan generasi terbaik. Umar bertakbir, mereka dengar, nyambut, ikut bertakbir. Kenapa? Itu tahu sunnahnya, sehingga tidak diam saja. Wa yukabiru ahlul aswaq, demikian juga bertakbir penduduk pasar. Loh, pasar juga bertakbir ini. Wong nek pasar, di tengah-tengah kesibukannya jual beli, mereka juga menyibukkan bibirnya bertakbir. Luar biasa. Hatta tartaja Mina takbiran, sehingga menggema Mina dengan suara takbir. Wa kana Ibnu Umar yukabiru bi Mina tilkal ayyam, ada Ibnu Umar bertakbir di Mina di hari-hari itu, hari-hari tasyrik. Wa khalfa sholat, juga di belakang sholat. Nah, termasuk yang sudah kita kerjakan di belakang sholat. Ini termasuk perbuatan mereka. Ini termasuk sesuatu yang mudah kita gunakan untuk memancing jamaah. Apa itu? Sesudah sholat. Ini dalilnya, kita baca di kitab yang ada. Demikian juga wa ala firasi, ketika berada di atas gelarannya. Istirahat sana sini diupayakan sambil dihiaskan dengan zikir, bertakbir. Wa fi fustatihi, dan di kemahnya, wa masjid tempat duduknya, wa mamsau jalan yang dilewatinya, tilkal alyam jami'ah, hari-hari itu semuanya. Hari-hari maklumat yang 10 atau hari-hari makdudat yang dihitung hari tasyrik. Wa kanat Maimunah tukabiru yauman nakhran, juga Maimunah istri Nabi SAW juga ikut bertakbir pada hari Nahr. Wa kuna anisa yukabirna khalfa Aban, kemudian para perempuan juga ikut bertakbir di belakang Aban bin Utsman, demikian Umar bin Abdul Aziz. La yaliyat tasyrik, di hari-hari tasyrik, yaitu para perempuan yang haji. Ini juga untuk umum juga memperbanyak takbir. Ma'rijal bersama laki-laki ketika fil masjid, mereka berada di
masjid. Berikutnya adapun takbir untuk Idul Fitri, fadhil baca. Wa waqtu fil fitri, fadhil. Waqtuhu fil fitri min hini yakhruju ila musalla hatta yusalliya. Qala Ibnu Abi Syaibah haddatsana Yazid bin Harun an Ibnu Abi Bishr an Zuhri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawm al-fitri wa yukabbiru hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdi as-salata fa idza qada as-salata qata'a at-takbir. Waktu untuk fitri ketika orang keluar al-musalla ke tanah lapang. Hatta yusola sampai di hatta yusola ia laksanakan sholat. Jadi keluar dari rumah sepanjang jalan menunggu berkumpulnya orang, terus berhias dengan apa? Takbir, baru berhenti ketika sholat ditegakkan. Kalau Ibnu Abi Syaibah kata sana Yazid ibnu Harun an Abi Dzibin anil Zuhri anna Rasulullah SAW karena ada ini perbuatan Nabi SAW. Yakhruju yaumal fitri keluar di hari fitri. Hari fitri hari makan atau hari suci? Hari makan. Anaknya berhari raya karena sudah habis puasanya. Adapun hari suci itu tidak menggunakan bahasa fitri tapi menggunakan bahasa fitrah. Nah, fitrah sama fitri beda. Fitri itu makan, fitrah itu keadaan pertama makhluk dicipta, dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dan itu tidak bisa disamakan dengan tanda mudzakkar, tanda muannas. Apa tanda muannas? Tak marbutoh. Apa tanda mudzakkar? Enggak ada tak marbutoh. Fitri, laki-laki yang suci, fitrah, perempuan yang suci, gitu ya. Enggak bisa takwil seperti itu. Itu pokok mana kamus fitri itu masdar dari kata fatoro. Yafturu fitron, makan. Adapun fitrah ada tak marbutoh, itu hadis menyebutkan kullu maudin yulatu alal fitrah, terjemahnya Islam. Keadaan pertama dia dicipta. Jadi maknanya beda. Idul Fitri ya hari makan, berhari raya, kumpul bahagia adanya makanan. Nah puasa telah habis, kembali kepada makan lagi. Makanya kita jangan kabur pemahaman kita makna fitri dan makna fitrah. Sementara masyarakat masih cukup gelap subhat itu. Nah, makanya kita hendak mengurai supaya tidak terbawa. Keluar pada hari fitri yukabiru bertakbir hatta ya'tiya al-musalla sampai datang musola. Musola itu lapangan, tempat untuk sholat, bukan bangunan. Jadi musola bahasa dikenal di kanan kiri kita nggak sama dengan musola yang dibahas di dalam hadis ini. Musola yang dimaksud adalah lapangan. Wa hatta yaqdiya sholata sampai ia tunaikan sholat. Fa idza qada as-shalah ketika telah selesai sholat qata'a at-takbira maka putus punya mana selesai takbir untuk Idul Fitri dengan takbir khusus. Adapun takbir tasbih tahmid yang lain-lain sebagai zikir umum itu tetap berjalan. Kemudian terakhir saya minta seseorang yang paling mudah yang pegang mic saja lafadzkan dengan keras takbir yang biasa dibaca sebelumnya, jangan dirubah-rubah. Biasanya takbiran piye silahkan fadlan banter lek mau takbir biasanya gimana, sekarang ulang, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Biasanya kamu takbiran itu lafadznya gimana, fadl. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagian pertama jelas. Allahu Akbaru langsung sambung dengan lafadz Allah berikutnya sehingga berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, begitu. Gak diputus-putus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi itu disambung. Walaupun boleh
Tapi ketika disambung adabnya ya adab disambung. Kalau memang dipotong-potong ya diberi jarak. Niatnya disambung atau dipotong. Lah memangnya disambung ya metode sambungan. Niatnya dipotong beri jarak. Kalau yang disambung lafaznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu wasolnya. La ilaha illallah. Mandek atau sambung? Nah dibaca mandek. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah diputus. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah disambung, Fadlan diulang lagi tadi sambungannya. La ilaha illa, terus. La ilaha illallah, Allahu Akbar, La ilaha illallahu, Allahu. Itu ya. La ilaha illallah huwa atau la ilaha illallahu Allahu. Yang mana? Huwa, ada huwanya. Di mana lafaz huwa di situ? La ilaha illallah huwa. Ada huwa kan kesannya begitu. Lek mau disambung la ilaha illallahu Allah. Nah, begitu. La ilaha illallahullah. Nah, begitu. Bukan huwa Allah. Huwa itu apa? Ada kesannya huwa gitu. Yang paling selamat potong saja. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, itu lebih selamat. Karena itu pernah terjadi perbincangan. Kok ada kesan huwa? Adalah huwa ya. Apa ada dhamma bertemu dengan Allah itu alifnya jadi wawu huwa? Nah ini kan juga belum terjawab. Ada debat. Hanya semata karena mendengar, kemudian merenung mana ini. Maka untuk itu yang selamat adalah putus saja. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah begitu. Kemudian takbir boleh 2 kali, boleh 3 kali. Itu diantara contoh apabila ada lafaz-lafaz lain yang senada tanpa hulu, maka itu pun juga diperbolehkan. Itu diantara yang sempat kita bacakan di kesempatan malam hari ini dari materi khusus tentang adab-adab ketika orang menuju ke tanah lapang. Sebelum kita cukupkan, ada tanggapan silahkan. Segera cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.